Baiklah, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Nah, kali ini topik saya itu dampak kebijakan 200T ke Bank Himbara terkait dengan kondisi geopolitik global dan saham-saham yang berpeluang untuk ya dia bagus ya atau naik ya. Artinya bisa kita cuan ya. Dan itu saya melakukan analisis menggunakan AI ya. Saya menggunakan AI terkait dampak kan kita lihat sudah berjalan kan kebijakan Menteri Purbaya, Menteri Keuangan itu dengan menggelontorkan 200 triliun ke Bank Himbara. Nah sekarang sudah berjalan dan kita melihat dia IHSG sudah menembus 8.000 ya dan apa dia kita lihat rupiah cukup kuat ya. Artinya mulai kelihatan dampaknya. Coba bagaimana pengaruhnya? Apakah ada geopolitik? Ada yang kita takutkan geopolitik dan lain internal, tapi geopolitik lebih berbahaya kan? Nah, sehingga saham-saham mana yang cocok untuk kita ambil dan saya sudah menggunakan itu ya. Saya sudah membeli beberapa rekomendasi yang saya sampaikan, saya analisis dengan AI. Sebelumnya sebenarnya saya sudah juga melakukan analisis, cuman kali ini saya coba lagi dan ya sudah hasilnya seperti ini. Oke, jadi agenda garis besar kebijakan dan tujuan, kemudian dampak makro dan mikro ke sektor keuangan, geopolitik dan implikasi pasar, keranjang peluang saham dari A sampai D. Ya, strategi eksekusi dan manajemen risiko, checklist data yang perlu dipantau. Jadi kebijakan 200T dan tujuan itu penempatan dana pemerintah. Saya kira sudah ini sudah banyak yang tahu ya, tapi sekedar lihat saja ya. Itu adalah untuk mendorong kredit dan likuiditas ya. Jadi tujuan inti menurunkan bunga kredit, mempercepat penyaluran kredit, UMKM, KPR, menjaga pertumbuhan bisa lebih besar 5% ya yang itu yang sekarang kan posisinya sudah 5,3 ya lumayan lah karena hasil prediksi saya juga kan dia bisa sampai 6 bahkan ya. Distribusi utama bank besar BBRI, BMRI, BBNI, sensitif KPR, BBTN, ya syariah BRIS. Evaluasi berkala potensi penambahan penyesuaian jika serapan baik ya. Nah, ini dampak makro dan mikro ke perbankan. Makronya yaitu kan kita sudah tahu dengan menambah uang, jadi dia likuiditas M0, M2 naik. Tekanan suku pinjaman menurun. Sentimen konsumsi itu membaik. Nah, mikro bank itu cost of fund, COF itu turun positif, itu NIM-nya ya. Tetapi pricing kredit juga turun, jadi NIM netral positif. Tergantung serapan. Nah, sementara pemenang awal bank dengan pipeline KUR, UMKM dan KPR itu besar. Nah, kita lihat ini kan dampak dari pengelontoran 200T. Katalis guidance Q4 itu data kredit bulanan BI atau Kemenkaum update serapan dana itu ya. Nah, geopolitik, energi, logistik dan safe haven ya. Ketegangan kawasan, biaya logistik dan energi naik ya. Energi dan pelayanan diuntungkan. Ini dasar-dasar akibat ada penambahan 200 triliun di Bank Himbara dan kondisi geopolitik. Sehingga dari dua kondisi ini saya coba menganalisa saham-saham mana yang kira-kira bagus untuk dibeli ya. Tapi sekali lagi saya disclaimer ini analisis menggunakan AI. Jadi tidak ada himbauan untuk mengikuti ya, hanya bagaimana saya menganalisis, saya menggunakan ya saya gunakan sendiri ya, saya pakai sendiri ya. Silakan kalau Anda mau ini silakan coba sendiri kalau mau yaitu apa yang saya sampaikan ini kan bisa digunakan, dicoba sendiri kan mudah atau kita bisa buat. Nah, kemudian dolar kuat dan ketidakpastian tinggi, emas cenderung diminati sebagai lindung nilai ya, safe haven. Eksportir ber-USD, batubara, CPO, logam relatif diuntungkan saat rupiah lemah gitu ya. Nah, ini yang perlu di saham-saham yang perlu watchlist ya, penerima. Bagi yang A ini yaitu bank ya, yang menerima. Itu di situ ada BBRI ya, likuiditas. Kenapa BBRI itu likuiditas dan UMKM, serapan dana, pertumbuhan kredit mikro. Dan saya dengar BBRI kan sudah cukup tinggi, maka sekarang kan sempat turun, tapi sekarang dia mulai rebound lagi ya, BBRI. Saya pegang itu ya. Kemudian BMRI, korporasi dan retail, guidance kredit kualitas aset. Jadi ya BMRI juga sekarang sudah mulai menguat ya. BBNI ya, BBNI itu korporasi dan wholesale yaitu free base dan kasa ya. Nah, BBTN KPR sangat sensitif, bunga KPR turun pra penjualan properti ya. Nah, kemudian BRIS ya itu syariah consumer, itu ekspansi
pembiayaan dan fee. Nah, ini yang menjadi watchlist ya untuk bank penerima. Oke ya, saya sudah ambil BBRI, BMRI dan BCA ya. Alasannya kenapa, dan BCA kan sekarang sudah lagi enak, lagi naik ya. Nah, oke. Apa BRI sudah sempat naik dan turun dan sekarang lagi bergerak naik, demikian juga apa Bank Mandiri. Oke, lanjut. Watchlist B. Jadi apa yang menjadi apa yang perlu kita perhatikan di saham-saham yang di B ini ya, terkait properti, material dan konstruksi, interest sensitif. Jadi kalau di terkait watchlist B ini, itu properti, material dan konstruksi yang bisa menjadi apa? Bisa menjadi yang bisa dilihat itu adalah CTRA, BSDE dan SMRA, properti residensial. Jadi KPR lebih murah, penjualan jadi naik kan, jadi dia murah, bunga murah kan, jadi dia bisa naik. SMGR dan INTP semen ya, proyek dan perumahan membaik. Jadi ini saham-saham yang bagus di Watch, properti, material dan konstruksi. Kemudian WEJE, WJ ya, PTPP dan Wika ya, ini konstruksi ya, ini apa booklog ya, project baru ya, itu akan muncul kan, maka ini berpeluang ya. Akra distribusi BBM dan kimia ya, volume industri saat kredit longgar ya, ya itu Akra ya. Ini watchlist B, saham-saham yang bagus ya. Nah sekarang watchlist C, ekspor dan komoditas HUSD ya. Nah ini yang bagus, Adro ya, saya juga sudah pegang lama ini ya. Dari saya ambil dividennya sampai sekarang masih ada ya, walaupun dia merah tapi sekarang kan sudah mulai bagus. Memang saya sengaja tahan agar supaya apa dia nanti satu saat ini menurut AI ya saya ikut aja, tunggu aja, sekarang dia nanti sekarang sudah mulai membaik kan itu, walaupun ada isu-isu lain ya. Kemudian ALI dan LICP CPO ya, ini terkait ekspor komoditas ya, harga CPO blood cell ini domestik ya. Ini ya bagus ya, ini saham Ali dan LICP. Baru Inco, itu nikel dan tembaga, siklus EV dan infrastruktur. Antam ya sudah, Antam juga saya ambil. Antam sudah memang saya sering ambil karena sudah banyak saya dapat untung di situ ya. Ini lagi belum ini ya. Sebenarnya kemarin sudah lumayan, tapi saya masih tunggu sampai target saya tercapai, baru jual lagi, baru tunggu lagi. Karena dia volatilenya cepat dan turun ya. Kemudian MDKA atau PSAB ini emas ya, sama dengan Antam ya, itu harga emas. Jadi sama harga geopolitik dan hedge geopolitik dan proyek hilirisasi ya. Kayak ini keuntungan untuk Antam dan MDKA ya. Kira ini untuk watchlist C ya. Tadi sudah ABC, sekarang watchlist D, energi dan logistik. Nah, di bidang energi dan logistik mana yang bagus itu, yaitu Medco ya, Medco dan Pigas ya, minyak dan gas ya, itu karena spread produk dan permintaan industri ya, itu otomatis itu bagus ya. Temas PSSI ya, pelayaran ya, tarif freight saat rute terganggu ya, itu kalau geopolitik ya, ini kan dua kondisi, geopolitik dan uang yang 200T. Jadi dua kondisi itu saya coba minta dan merekomendasi saham-saham seperti ini A B C D E, itu yang itu di dalam seperti ini dalam watchlist D, itu energi dan logistik. Tapi sekali lagi saya disclaimer, ini tidak ada permintaan untuk mengikuti ya. Saya hanya menyampaikan analisis AI yang saya lakukan. Nah, dan ya itu saya gunakan ya. Artinya saya sudah membeli ya, saya menggunakan itu. Baru selain Temas PSSI, baru IPCC yaitu jasa logistik otomotif. Jadi pemulihan perdagangan dan produksi. Nah, kemudian strategi eksekusi urutan timing. Nah, ini juga dia kasih ke saya bagaimana kita mau eksekusi ya. Ada urutannya adalah sebagai berikut. Jadi urutan entry itu Bank BRI, BMRI, BBNI ya. Oke, saya ambil ya, saya sudah ambil beberapa bank. KPR, properti, BBTN, Citra dan kawan-kawan. Hedge emas ada saya ambil ya. Komoditas siklik ada saya ambil, ada saya pegang ya, lumayan gitu ya. Tinggal menunggu aja. Kalau sudah profit sudah tercapai, ya sudah. Saya bukan invest jangka panjang. Saya pokoknya target profit saya sudah, yang penting saya sudah ada range kan. Modal saya juga ya belum besar-besar, ya baru berani main sampai 500-an ya. Belum berani lebih ya. 500-an juta masih masih sampai di situ, tapi ya lumayan. Maka target saya harus sekian baru dapat ya. Baru saya jual. Ya, tidak menunggu, nanti tunggu lagi timing yang bagus beli ya gitu.
kalau strategi saya ya. Nah, untuk jangka panjang belum tentu, lihat bank ini kan sekarang lagi bagus ya, valuasinya lumayan. Jadi itu saya lagi menunggu apakah saya mau tunggu lama atau ya sudah, kalau target biasanya saya tidak tahan, sudah dapat target sudah saya jual lagi, nanti tunggu lagi cari yang lain lagi gitu. Oke, gunakan tired buying atau scaling out di resisten ya. Kemudian konfirmasi dengan data serapan 200T, kredit bulanan dan harga komoditas global. Ini ya terus kita monitor, artinya kita dalam kita mau eksekusi kita harus tetap selalu monitor kondisi-kondisi ini. Bagaimana serapan 200T ya. Saya dengarkan yang paling banyak serapan kalau nggak salah Mandiri ya, Mandiri, BRI. Saya lihat urutan-urutan yang terakhir ya, data terakhir ya. Oke, selanjutnya contoh skenario alokasi portofolio. Ya, ini sampai arah bukan rekomendasi pasti ya. Ya, silakan. Jadi kalau mau ini di bank gitu, bank inti, baru properti, baru komoditas, baru energi, logistik dan emas. Jadi ini strategi properti ini warna-warni. Kalau kita berbagi, kalau kita punya uang banyak boleh, tapi kalau uang sedikit ya yang ambil yang di atas-atas saja ya. Kalau uang banyak ya boleh kita spread ya, tapi kalau enggak ya sudah kita ambil yang dominan saja. Nah, manajemen risiko ini hati-hati. Yang kita mesti jaga WUI dan volatilitas rupiah masih tinggi. Ini hati-hati. WUI ini memang ada di batas-batas ini ya, itu kita harus jaga. Kita harus monitor ini ya. Jangan kita hanya terpaku dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, tapi WUI dan volatilitas rupiah itu masih belum belum ini ya, dia masih tinggi ya. Gunakan ukuran posisi konservatif ya. Kemudian stop loss berbasis volatilitas, hindari leverage berlebih. Kemudian diversifikasi tema bank, properti, komoditas, hedge, emas ya, emas. Perhatikan quality of asset MPL, yaitu jangan sampai banyak kredit macet, dan NIM saat pricing kredit diturunkan. Ini mesti tetap orang kontrol. Artinya walaupun kita sudah membeli, sudah mengikuti rekomendasi ini seperti saya, tetapi tetap ini kita kontrol ya. Maka saya sebenarnya bermain daripada pusing-pusing selalu mesti kontrol ini itu, ya sudah, kalau sudah dapat target saya untung ya sudah, take profit saja. Nanti ya lihat lagi mana yang bagus, masuk lagi gitu ya. Nah, seperti Antam itu saya sudah banyak kali masuk keluar dan ya karena banyak profit, saya paling banyak profit di situ ya. Jadi masuk keluar sudah berapa kali. Paling banyak saya masuk keluar beli, dan selalu saya sudah seperti mengenal, bahkan saya sudah berpikir-pikir ya ini pola-polanya, pola volatilenya daripada Antam ini sepertinya sudah kelihatan apa artinya ya sudah, jadi tidak pernah ragu walaupun dia tidak naik malah dia turun, tapi saya tidak pernah ragu. Bahkan kadang saya average down ya, saya average down karena lebih berani tambah karena saya tahu dia akan di situ. Karena ya kondisi secara global kan itu emas kan lagi bagus. Oke, seperti itu. Jadi dan yang ketiga, checklist data untuk validasi narasi. Serapan penempatan dana pemerintah di bank itu mingguan per bulan. Ya, kita harus cek lah. Nah, maka kalau yang mau invest lebih panjang ya itu kita harus cek-cek, atau yang besar ya kita harus cek, harus supaya jangan kita nyeleneh ya, dia turun dan tiba tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, terserah, kalau saya sih dia turun berapapun saya biarin aja karena saya tahu hasil analisis ini pada one day itu kan saya sudah hitungkan, ada ini yang seperti Adro kan saya memang tidak sudah jangka panjang saya ambil karena setelah saya mendapat apa dia dividen kan sudah biarin aja dia, karena memang habis biasa kan kita kena dividen trap dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi saya tahu ini one day dia akan apa dia akan kembali, dia akan pergi ke titik yang seperti yang saya ambil pertama. Pertumbuhan kredit dan M2BI yaitu kita harus jaga. Ini artinya bagi orang yang memang ketat mainnya, dia harus semua ini harus dikontrol. Saya kan mainnya santai, jadi ya cuek aja. Yang penting saya sudah yakin apa yang saya buat analisa dengan AI ini ya sudah di titik ini dia akan rebound atau apa, dan pada saat dia rebound tinggal melihat profitnya sudah dapat ya kan, sudah kita ambil ya gitu. Jadi sudah sih seperti itulah, jadi gampang. Nah, kalau kita mau ketat ya semua ini kita harus kontrol terus ya, artinya info-info seperti ini kita harus kontrol, dan dengan AI kita bisa dapat berita-berita seperti ini ya, begitu kita mudah ya, jadi nggak apa-apa. Harga energi, minyak, Newcastle, CPO, emas, nikel, dan tembaga. Indikator ketidakpastian WUI itu
itu jaga ya karena lagi di batas-batas tidak bagus ya ini WUI kita ya. Yang lain sudah bagus. Inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi terjadi pergerakan, IHSG naik ya menembus 8.000 dan lain sebagainya. Rupiah masih tetap kuat, stabil ya, masih belum walaupun volatilitasnya ya cukup lumayan dan arus dana asing ke IHSG. Ya sudah ini yang kita harus jaga dan glosarium singkat untuk itu yaitu untuk tim yaitu NIM net interest margin selisih rata-rata bunga kredit vs biaya dana jaga. COF itu cost of fund, itu biaya dana bank, deposito, giro tabungan, LDR loan to deposit ratio itu rasio kredit terhadap dana pihak ketiga, indikasi agresivitas penyaluran, WeWorld uncertainty index, indeks ketidakpastian ekonomi global negara. Artinya ini yang harus kita monitor. Kalau kita memang mau cari yang besar, kita mau cari untung besar atau tidak mau rugi besar. Nah, karena saya mainnya santai, ya sudah, biarin aja dia turun. Tapi karena saya pasti melihat dari valuasi dan saham yang saya beli itu apa apa istilahnya ya saham-saham big cap, ya sudah santai aja kita ya. Pasti kok dia mesti kembali kapan. Nah, jadi seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.